Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan bercorak Hindu terbesar di Nusantara yang didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi. Setelah menjadi raja, Raden Wijaya bergelar Kertajasa Jayawardana. Kerajaan Majapahit berada di puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk yang bergelar Rajasa Negara pada tahun 1350 sampai dengan 1389 Masehi. Pada tahun 1292 Masehi atau abad ke-13, terjadi pemberontakan di Kerajaan Singasari yang dilakukan oleh Jayakatwang dari Kerajaan Kediri. Pada saat Kerajaan Singasari berada di ujung tanduk, Raden Wijaya yang merupakan seorang keturunan Singasari berhasil meloloskan diri dan menyeberang ke Madura untuk meminta bantuan dari Arya Wiraraja. Dengan bantuan dari Arya Wiraraja, Raden Wijaya dianjurkan untuk kembali ke Kediri dan berpura-pura mengabdikan diri ke Jayakatwang. Dalam pelariannya, Raden Wijaya menerima hadiah tanah di hutan Tarik, dan dengan bantuan pengikutnya, mereka mulai membangun daerah dan diberi nama Majapahit. Peristiwa penting di Kerajaan Majapahit ada pemberontakan. Yang pertama, pemberontakan Ranggalawe. Pemberontakan Ranggalawe terjadi pada tahun 1295 di Kerajaan Majapahit. Pemberontakan ini dipimpin oleh Ranggalawe. Penyebab pemberontakan Ranggalawe adalah karena Ranggalawe terhasut oleh adu domba Mahapati. Adu domba tersebut menimbulkan permusuhan di antara Ranggalawe dan Raden Wijaya sejak Kerajaan Majapahit berdiri. Pecahnya pertempuran tersebut memberi dampak terhadap Kerajaan Majapahit, yaitu terbunuhnya Ranggalawe oleh Kebo Anabrang dan Lembusora yang tidak terima keponakannya terbunuh, lantas menikam Kebo Anabrang hingga tewas. Kemudian ada pemberian ampunan terhadap pasukan Ranggalawe oleh Raden Wijaya. Yang kedua ada pemberontakan Lembusora. Pemberontakan Lembusora terjadi pada 1300 atau 5 tahun setelah pemberontakan Ranggalawe, yang tidak lain adalah keponakannya sendiri. Penyebab terjadinya pemberontakan Lembusora adalah ketika menyaksikan keponakannya itu dibunuh secara kejam oleh Kebo Anabrang. Lembusora menjadi murka dan menikam Kebo Anabrang hingga tewas. Akibat fitnah Mahapati, Lembusora akhirnya dicap sebagai pemberontak yang telah membunuh Kebo Anabrang. Kemudian yang ketiga ada pemberontakan Nambi. Pemberontakan Nambi terjadi ketika Kerajaan Majapahit di bawah kepemimpinan Raja Jayanegara. Penyebab pemberontakan tersebut akibat fitnah pejabat licik Mahapati. Mahapati yang mengincar jabatan pati mengadu domba antara Nambi dan Raja Jayanegara. Mahapati menyampaikan fitnah bahwa Nambi menolak untuk kembali dan sedang mempersiapkan pemberontakan. Sedangkan saat itu Mahapati sendiri yang menyarankan bahwa Nambi untuk memperpanjang masa istirahatnya. Kemudian Raja Jayanegara mengirim Mahapati untuk memimpin pasukan dan membunuh Nambi. Yang keempat ada pemberontakan Kuti. Dari serangkaian pergolakan yang terjadi, yang paling besar adalah pemberontakan Kuti pada 1319. Ketika Jayanegara menggantikan Raden Wijaya sebagai Raja Majapahit, Rakuti merasa tidak puas dengan pemerintahannya sebagai pemimpin dari Dharmaputra. Rakuti mengajak anggotanya bergabung dalam pemberontakan dan meminta bantuan dari pasukan Majapahit. Di tengah situasi yang genting, Gajah Mada menunjukkan loyalitasnya dengan menyelamatkan dan menyembunyikan Raja Jayanegara. Setelah yakin rakyat masih mencintai rajanya dan tidak senang dengan kudeta yang dilakukan oleh Rakuti, setelah mengumpulkan dukungan, Gajah Mada segera menyerang Rakuti dan pasukannya. Pemberontakan Rakuti pun berhasil dipadamkan dan Jayanegara dapat kembali menduduki tahta Kerajaan Majapahit. Yang kelima ada pemberontakan Tanca. Ratanca adalah satu-satunya Dharmaputra yang masih hidup setelah peristiwa pemberontakan Rakuti pada tahun 1319. Ratanca salah satu dari 7 pejabat Dharmaputra yang berprofesi sebagai tabib istana menyimpan dendam dalam-dalam terhadap Jayanegara. Dendamnya muncul selepas istrinya diperlakukan tidak senonoh oleh raja. Ia juga masih menyimpan dendam terhadap kematian teman-teman seperjuangannya di Dharmaputra. Ratanca lantas melampor kepada Gajah Mada, dan sang pati tidak segera bertindak. Ratanca yang merupakan abdi setia mendiang Raden Wijaya lantas mengambil tindakan sendiri saat mendapatkan kesempatan mengobati Jayanegara. Yang keenam ada pemberontakan Sadeng Keta.
Pemberontakan Sadeng dan Ketang merupakan sebuah pergolakan di Kerajaan Majapahit yang terjadi pada masa pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi tahun 1328 sampai 1350 Masehi. Peristiwa pemberontakan dua daerah taklukan Majapahit ini terjadi pada tahun 1331. Orang-orang Sadeng dan Ketang memiliki dendam terhadap Majapahit karena terbunuhnya Nambi. Sebab Nambi berjasa dalam mengangkat derajat orang-orang Sadeng dan Ketang menjadi para prajurit pilihan dalam angkatan perang Majapahit. Kemudian ada Sumpah Palapa. Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada saat penaubatannya sebagai patih pada tahun 1336. Sumpah ini menunjukkan rencana Gajah Mada untuk melebarkan kekuasaan Majapahit dan membangun sebuah kemaharajaan intisari. Sumpah tersebut adalah bahwa Gajah Mada bersumpah untuk tidak akan makan palapa seperti jenis-jenis rempah-rempah yang manis, tidak juga bersenang-senang atau beristirahat sebelum seluruh Nusantara bersatu di bawah kekuasaan Majapahit. Lamun ruwus kalah Nuswantara isun abukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring serang, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana, isun amukti palapa. Raja Sajayawarna yang disebut Raden Wijaya dengan masa kejayaan 1293 sampai 1309 Masehi. Raden Wijaya pendiri kerajaan Majapahit dan dia berhasil mengalahkan pasukan Mongol. Yang kedua adalah Jayanagara dengan masa kejayaan 1309 sampai 1328 Masehi. Jayanagara adalah putra Raden Wijaya yang menjadi raja kedua Majapahit. Pemerintahannya terkenal karena mengabaikan tugas-tugas pemerintahan. Yang ketiga adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi dengan masa kejayaan 1308 sampai 1350 Masehi. Tribhuwana adalah putri Jayanagara yang menjadi raja ketiga Majapahit, yang merupakan salah satu raja perempuan pertama di Nusantara. Pemerintahannya terkenal karena berhasil memperluas wilayah Majapahit. Hayam Wuruk dengan masa kejayaan 1350 sampai 1340 Masehi. Hayam Wuruk adalah raja Majapahit yang paling terkenal. Ia memerintah pada masa kejayaan tertinggi Majapahit. Pemerintahnya ditandai dengan stabilitas politik, ekonomi yang kuat, dan hubungan diplomatik yang luas dengan negara-negara tetangga. Yang keempat adalah Wikramawardhana dengan masa kejayaan 1389 sampai 1429 Masehi. Wikramawardhana adalah putra Hayam Wuruk yang menjadi raja Majapahit setelah ayahnya wafat. Pemerintahnya terkenal karena konflik internal dan penurunan kekuasaan Majapahit. Suhita dengan masa kejayaan 1429 sampai 1447 Masehi. Suhita adalah raja Majapahit yang berusaha memulihkan kekuasaan kerajaan, tetapi upayanya tidak berhasil dan Majapahitnya semakin melemah. Kertawijaya dengan masa kejayaan 1447 sampai 1450 Masehi. Kertawijaya adalah raja terakhir Majapahit. Pemerintahnya dengan serangan dari pasukan Demak yang terakhir. Raja Sawardhana 1451 sampai 1453. Yang kiri Suwadiwardhana 1456 sampai 1496. Suprawardhana 1466 sampai 1468 Masehi. Kertabumi 1468 sampai 1478 Masehi. Giringwardhana 1478 sampai 1527 Masehi. Terima kasih. Puncak kejayaan. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaan pada tahun 1350 sampai 1389. Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Raja Hayam Wuruk memerintahkan kerajaan Majapahit dengan tata pemerintahan yang teratur dan cermat. Puncak kejayaan Kerajaan Majapahit tidak terlepas dari peranan Gajah Mada yang berhasil menumpas pemberontakan dan mampu menyatukan Nusantara. Mahapati Gajah Mada mencetuskan Sumpah Palapa yang berarti untuk menaklukkan Nusantara di bawah Majapahit. Wilayah-wilayah yang berhasil ditaklukkan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan Tumasik atau Singapura, dan Filipina. Kerajaan Majapahit menguasai sebagian besar wilayah Kalimantan, Sumatera, Semenanjung, Malaya, dan wilayah-wilayah yang berada di luar Jawa Timur.
Wilayah-wilayah yang dikuasai Majapahit tersebut tercatat dalam Kitab Negara Kertagama Pupuh 13 dan 14. Majapahit juga menjadi hubungan dengan kerajaan-kerajaan Asia Tenggara. Masa kejayaan kerajaan Majapahit tidak terlepas dari armada laut di bawah pimpinan Punhala. Dengan strategi dan kekuatan militer, Majapahit mampu menstabilkan wilayah dan Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu, siapa tahu. memperluas wilayahnya. Perang saudara terjadi karena perebutan tahta kekuasaan dari keturunan Hayam Wuruk. Ini terjadi ketika sudah melewati masa kejayaan abad 14, kerajaan Majapahit kian melemah yang mengakibatkan kerajaan besar itu runtuh. 2. Perebutan tahta. Runtuhnya kerajaan Majapahit terjadi pada 1389 Masehi setelah wafatnya Hayam Wuruk. Terjadilah perebutan tahta antara putri mahkota yakni Kusumawardhani yang menikahi sepupunya sendiri yaitu Pangeran Wikramawardhana dan putra dari selirnya yakni Wirabumi. Perang trek-trek yang dimenangkan oleh Wikramawardhana yang melemahkan kerajaan Majapahit pada daerah kekuasaan terutama di luar Jawa. 3. Masuknya agama Islam. Runtuhnya kerajaan Majapahit akibatnya masuknya agama Islam ditandai dengan datangnya Laksmana Cheng Ho, jenderal Muslim dari Tiongkok. Ini membentuk komunitas Tiongkok dan Arab di beberapa pelabuhan seperti di Semarang, Demak, Tuban, dan Ampel. 4. Berdirinya Kesultanan Malaka. Kebangkitan Malaka membuat kerajaan Majapahit menjadi tertekan pada abad ke-15. Ini karena kebangkitan itu membuat menguasai Selat Malaka. Hal tersebut membuat kesultanan tidak berhenti untuk memperluas wilayah kekuasaannya di Pulau Jawa. 5. Kesultanan Demak yang berkembang. Di tanah Jawa, Kesultanan Demak kian berkembang serta menjadi salah satu faktor runtuhnya kerajaan Majapahit. Kesultanan Demak juga melakukan intervensi Islaminasi ke seluruh Pulau Jawa. 6. Serangan dari kerajaan Demak pada abad ke-16. Kerajaan Majapahit runtuh akibat dari serangan kerajaan Demak. Pada masa itu, Raden Patah pada masa pemerintahannya Raja Brawijaya V dari kerajaan Demak melakukan penyerangan terhadap kerajaan Majapahit. Kehidupan budaya selama kerajaan Majapahit menghasilkan wujud berupa candi. Adapun beberapa di antaranya yaitu Candi Penataran dan Sebentar yang ada di Blitar, Candi Tengwangi dan Surono di Kediri, dan yang terakhir ada Candi Tikus di Mojokerto. Dan sejumlah karya sastra seperti kitab-kitab juga menjadi peninggalan kerajaan Majapahit. Kitab ini berisi tentang istilah raja-raja yang memerintah, candi makam raja, hingga wilayah kerajaan yang menjadi bawahan kerajaan Majapahit. Berikut ini adalah peninggalan kitab kerajaan Majapahit. 1. Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Yang kedua, Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Yang ketiga, Kitab Arjuna Wijaya karangan Empu Tantular. Yang keempat, Kitab Kurtakarna. Dan yang terakhir ada Kitab Partayatnya. Terima kasih. Prasasti adalah sebuah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama seperti batu. Adapun peninggalan prasasti dari kerajaan Majapahit adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Prasasti Kudadu. Prasasti ini dikeluarkan oleh Raden Wijaya sebagai raja pertama kerajaan Majapahit. Ditemukan di Gunung Butak yang merupakan perbatasan wilayah Malang dan Blitar, Jawa Timur. Yang kedua ada Prasasti Sukamerta. Prasasti ini ditemukan di Gunung Penanggungan, Jawa Timur. Prasasti yang juga dikeluarkan oleh Raden Wijaya ini dibuat pada tahun 1296 Masehi dan berisi tentang penetapan daerah Sukamerta sebagai daerah otonom. Yang ketiga ada Prasasti Balawi. Prasasti Balawi juga dikeluarkan oleh Raden Wijaya dan berisi tentang pengukuhan desa Balawis sebagai daerah perdikan. Dan yang keempat ada Prasasti Kaditen. Prasasti ini merupakan peninggalan Raja Wikramawardhana yang berisi tentang penetapan Gunung Lejar sebagai lokasi pusat bangunan suci. Dan ada beberapa arsa di kerajaan Majapahit. Arsa adalah sebuah patung yang dibuat untuk tujuan agama, yaitu sebagai media atau sarana memuja Tuhan atau dewa. Berikut ini adalah beberapa peninggalan arsa di kerajaan Majapahit.
Yang pertama ada Arca Harihara. Arca ini merupakan penggabungan dari Dewa Siwa dan Dewa Wisnu. Yang kedua ada Arca Bidadari Majapahit. Arca yang terbuat dari emas ini dibuat sebagai penanda masa keemasan kerajaan Majapahit. Yang ketiga ada Raja Dewa Parwati. Arca ini dianggap sebagai perwujudan Ibunda Raja Hayam Wuruk yaitu Anumerta Tribuana Tunggadewi. Dan yang keempat ada Arca Prapa Hindu. Arca ini berasal dari zaman akhir kekuasaan Raja Majapahit.